Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Hai viewers, selamat datang di video Preview by Paramavida bersama saya Carla di sini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu M. Pelangi Putri sebagai salah satu asosiat fasilitator di Paramavida. Halo Bu Pelangi. Halo Mbak Carla. Ya, sebelumnya Bu Pelangi ini udah cerita-cerita banyak tentang customer service nih. Kalau buat rekan-rekan yang baru nemu video kita nih, boleh dikalian lagi nggak sih Bu, sekali lagi latar belakang Ibu seperti apa, backgroundnya apa, atau sekarang bekerja di mana? Oke, sekarang saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta. Industrinya sih real estate, pengembang perumahan gitu, sebagai human research training gitu Mbak. Nah, sebelumnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal, sebelumnya kan Bu Pelangi ini udah cerita-cerita dikit tentang customer service nih. Nah, biasanya kan orang datengin customer service kalau misalnya dia lagi ada masalah. Iya nggak sih? Betul nggak sih? Biasanya ada masalah baru datengin customer service. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal problem identification sama Bu Pelangi. Nah, langsung aja nih Bu ke pertanyaan yang pertama. Langkah pertama apa sih yang harus dilakukan dalam melakukan proses problem identification? Oke, kalau kita mau mengidentifikasi masalah ya berarti ya, itu kayak kita perlu tahu dulu sih. Sebenarnya masalah yang dimaksud ini itu memang benar-benar masalah atau hanya gejalanya aja. Karena tuh kadang-kadang agak-agak nyaru tuh. Jadi orang tuh taunya oke, masalahnya ini, tapi ternyata itu cuma gejala. Jadi ada sedikit perbedaan sih. Kalau mungkin yang agak gampang ya, kalau gejala itu biasanya tuh dia lebih gampang terlihat dan biasanya dirasakan gitu. Kalau masalah intinya biasanya tuh kita kayak harus perlu identifikasi lebih dalam lagi. Kayak contohnya mungkin ya, kalau misalkan anak demam gitu. Itu kalau demam itu masuknya gejala. Karena bisa jadi sebenarnya masalah utamanya bukan demamnya, tapi adalah misalkan ada masalah imunitas atau kayak dia ada infeksi virus gitu mungkin. Jadi akhirnya demam. Nah, perlu diidentifikasi sedalam itu, perlu kita tahu bedanya. Jadi kita tahu mana benar mana yang sebenarnya perlu kita berikan solusi gitu. Jadi akhirnya untuk memilih solusinya juga lebih tepat. Karena kita tahu masalah intinya. Jadi sebenarnya gejala sama masalah tuh dua hal yang berbeda ya ternyata ya. Terlihat simpel tapi ternyata berbeda. Iya. Karena terlihat biasanya gejala-gejalanya aja gitu. Iya betul. Ternyata beda. Nah, kalau misalnya ada isu apa kalau kita nggak bisa identify problem ini dari awal gitu? Kalau kita nggak bisa identify problem dari awal, akhirnya solusinya jadi nggak tepat sasaran gitu Mbak. Akhirnya yang diberesin itu bukan masalah intinya, dan bisa jadi kalau yang diselesaikan bukan masalah akarnya, itu akan muncul lagi masalah-masalah tersebut bisa di kemudian hari muncul lagi, atau akhirnya menjadi sia-sia gitu. Menjadi sesuatu yang kita lakukan itu tidak menyelesaikan apa-apa gitu. Hanya menyelesaikan sekilas aja, tapi ternyata nanti dia muncul lagi dan berulang gitu. Kayak hubungan juga ya sebenarnya. Iya ya. Kayak salah ya, ulang lagi kesalahan. Betul. Berarti kita memang harus terlibat dari proses identifikasi dari awal ya? Iya. Jadi kalau misalkan nih kita ada satu masalah, memang perlu banget sih untuk diidentifikasi sampai ke akarnya gitu. Biasanya ya ada satu prinsip namanya 5 why gitu. Jadi kita sampai 5 kali bertanya kenapa, baru kayak kita tahu nih solusinya apa gitu. Jadi Kayak contohnya nih, misalkan Mbak Carla terlambat datang ke kantor gitu. Kalau ditanya kenapa Mbak terlambat datang ke kantor?
karena macet, Macet, ya. jalanan Jakarta banget ya, Iya, karena klise macet. banget, Padahal ya. tiap hari macet gitu. Oh macet, kenapa bisa macet gitu? Emang biasanya di jalanan itu macet? Enggak sih, tapi ada kayak pemeriksaan kendaraan gitu di situ. Ada pemeriksaan STNK, razia. Oh jadi macet. Oh gitu. Emang kenapa bisa sampai kena di jam itu? Ya karena emang berangkatnya rada telat sih. Berangkatnya rada telat. Kok bisa sih rada telat? Iya, semalam habis ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Oh, ngumpul sama teman-teman tapi bisa telat gitu ya. Emang kenapa? Tidurnya kemalaman? Nggak juga sih, tapi alarmnya nggak bunyi aja, lupa nyalain alarm. Oh, oke. Berarti kan kayak solusi buat Mbak Carla sebenarnya bukan buat menghindari macetnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di awal kita tanya kenapa terlambat karena macet, pasti kan kepikiran, oh ya udah berarti datang pagian dong. Jangan macet. Tapi kalau pas kita tanya lebih dalam lagi sampai kayak tadi 5 kali kenapa, itu baru akhirnya ketemu, oh ternyata bukan karena dia berangkat kesiangannya, tapi karena dia lupa nyalain alarm. Kalau misalkan alarmnya nyala, pasti dia akan bisa bangun seperti biasa dan berangkat seperti biasa dan mungkin tidak akan telat gitu. Iya, betul. Gitu, jadi kayak ya perlu, kenapa? Karena kita perlu tahu menentukan solusi yang tepat gitu. Jadi dengan kita udah tahu akar masalahnya apa, kita tahu solusinya gimana, kita bisa kasih tuh nanti akan ada pilihan-pilihan opsi-opsi solusi gitu. Biasanya kan kita bisa rekomendasiin dari sisi kualitas lah, biaya kalau project ya, kualitas, biaya, dan urgency gitu. Nanti dari situ itu pertimbangannya dari mana? Dari akar masalah yang akhirnya kita temukan. Biasanya tuh bisa cuma satu, bisa juga ada beberapa permasalahan. Kita lihat urgency mana yang urgensinya yang mana yang perlu untuk diselesaikan lebih dulu gitu. Berarti sebenarnya problem identification ini nggak semata-mata sesederhana misalnya kenapa penjualannya turun, ya berarti kurang jualan, kurang produksi, tidak sesederhana itu ya berarti. Oh ya bisa juga, iya ya betul. Jadi bisa juga kalau misalkan di konteksnya penjualan gitu ya, misalkan iya nih salesnya kayaknya di tahun ini kok turun ya dari tahun lalu. Oh ya kenapa gitu? Iya karena kita punya salesman cuma 2 orang gitu. Oh kita berarti harus tambah salesman lagi jadi 5. Tapi kayak emang kenapa bisa turun? Ya nggak tahu karena kayaknya kompetitor punya produk baru deh gitu. Oh ya, kok dia bisa punya produk baru? Emang kenapa? Oh ya karena dia tuh ngeluarin rasa yang lebih lebih manis, lebih buah-buahan, lebih variatif gitu. Terus orang-orang lebih suka yang buah. Oh gitu, kok orang-orang bisa lebih suka sama buah-buahan gitu ya? Coba dicari tahu dulu. Akhirnya kita nyari tahu, akhirnya itu jadi nganalisis market kita lagi gitu. Jadi ternyata sebenarnya solusinya bukan menambah salesman, tapi sebenarnya kita harus improve satu produk baru gitu, harusnya develop gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bisa sampai seluas itu sih. Iya, berarti benar-benar harus dari awal Bener. gitu. Selain identifikasi masalah itu sebenarnya selain buat kita menyelesaikan masalah, mencari solusi, tapi kita juga bisa buat mencari solusi di pengembangan kita sih. Nah sekali lagi terima kasih buat Bu Pelangi atas sharingnya hari ini ke rekan-rekan reviewer semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sama-sama Mbak Carla, semoga bermanfaat ya. Ya, nah buat reviewer semua jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan kalian supaya bisa nonton juga ya. Jangan lupa juga untuk turn on notification supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye-bye and stay safe! Hai viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video yang lainnya dan sampai jumpa.